Oke. Beralangan betul. Betul, Pak. Betul ya. Dibuka materi ujian halaman 1. Materi ujian baca Quran halaman 1. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Baca Pak. nomor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadiya lil imani an aminu bi rabbikum falamanna rabbana waghfir lana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Qaf ha ya ain sad. Wa qala rabbukum fiha. Cukup, Bu. Oke, sudah. Sekarang alat tulis ya. Sudah, Pak. Sudah. Tulis hudalil muttaqin. Nah. Sudah, Pak. Bentar. Enggak, monggo. Nah. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Terus lagi. Ya, Pak. Alladzina. Agak nengah. Ye. Mon. Sudah. Ya, Pak. Silahkan Bu Bulan. Terima kasih Bu Eni. Ya, Bu. Materinya mengenai hak dan kewajiban. Oke. Sekarang dilihat tujuan pembelajarannya, Bu. Ya. Ditunjukkan yang bermuatan TPACK, Bu. Setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa kelas 6 dapat memaparkan pengertian hak dan kewajiban. Sudah bermuatan HOTS belum? Sudah, Bu. Memaparkan. Ditunjukkan memaparkan di level berapa itu? Memaparkan. Level 5, Bu. Level 5 itu apa? Mengevaluasi, memaparkan, menyampaikan hasil evaluasi. Nah, padahal yang dipaparkan ini baru pengertian hak dan kewajiban. Evaluasi apa yang dimaksud? Contoh-contoh hak dan kewajiban. Artinya itu memberi contoh. Memberi contoh itu di level berapa?
katanya memaparkan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Dari hasil video yang saya tayangkan, nanti anak-anak memaparkan contoh hak dan kewajiban. Memaparkan contoh hak dan kewajiban yang sudah ada, berarti lebih ke menyebutkan kembali. Ya. Ya, menyebutkan kembali. Menyebutkan kembali padahal di level berapa itu? Menyebutkan malah itu pengembangan dari indikator yang mana, Bu? Indikatornya mengidentifikasi 3.2.1. Oke, di situ Anda mengembangkan indikator 421, 422. Tujuan pembelajarannya mana? Setelah diskusi, siswa dapat menulis laporan tentang contoh hak dan kewajiban yang nantinya ditulis. Berarti seharusnya itu poinnya itu juga poin keempat, bukan poin ketiga. Oke, sekarang dijelaskan di tujuan pembelajaran ketiga, ABCD-nya yang mana? Setelah menyaksikan video pembelajaran, itu C, siswa kelas 6-nya, A, memaparkannya, B, degree-nya dengan benar. Oke, model pembelajaran yang digunakan apa? Discovery learning. Discovery learning itu digunakan, Anda menggunakan itu berdasarkan teori belajar yang mana, Bu? Teori kognitif. Teori kognitif yang mana? Yang menekankan pada proses pemikiran dan tahapan yang harus dilalui siswa. Nah, discovery itu artinya apa tuh, Bu? Discovery learning. Model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajarannya jenengan, apa yang mau ditemukan siswa? Contoh hak, agar siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan keluarga, hak dan kewajiban. Oke, dalam pembelajarannya nanti media apa saja yang digunakan? Video, PPT, gambar. Video tentang apa itu? Video tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta manfaat beserta akibatnya ketika hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Oke, video dari mana itu, Bu? Hasil kreasi sendiri, Bu. Hasil membuat sendiri. Membuatnya pakai aplikasi apa? Sebentar. Tuh katanya membuat sendiri. Nggih. Nggak tahu. Oke. Sekarang di dalam RPP Ibu maupun nantinya di pembelajaran, bagaimana caranya agar siswa itu, Ibu mengarahkan untuk siswa berpikir kritis? Melalui bermain peran mungkin. Nanti berpikir siswa kritis. Berpikir kritis itu seperti apa? Mampu berargumen, menjelaskan pengertian serta menyebutkan contoh-contohnya. Kalau itu mengulang kembali berarti kritisnya di mana? Kalau hanya menyebut pengertian, berarti kan anak tinggal mengulang dari yang sudah dijelaskan. Memberi contoh berarti dia melihat dari, bisa dari contoh atau dari kehidupan mungkin. Nah, kritisnya di mana? Ketika menonton video itu ada
dari sebagian video di situ yang menayangkan gambar, di situ isinya anak tidak dihargai oleh keluarga. Nah, mungkin dari situ anak nanti diminta menonton video. Nah, sekarang anak menonton video saja kan belum tentu berpikir kritis. Bagaimana Ibu bisa mengarahkan anak supaya berpikir kritis? menghubungkannya dengan kehidupan yang nyata dari video tersebut tadi, coba dihubungkan Betul. dengan kehidupan. Supaya anak berpikir kritis. Tadi dari video tadi ditayangkan tadi ya, misalnya gambar anak yang tidak melaksanakan haknya. Nah, nanti dihubungkan dengan kehidupan nyata, bagaimana jika hal itu terjadi pada keluarga anak tersebut, kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Oke. Nah, sekarang coba saya dijelaskan apa yang terjadi jika hak itu apa tadi, kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, secara singkat saja. Keluarga kurang harmonis, anak tersebut tidak disayang oleh orang tuanya, keadaan persaudaraan yang terjalin juga kurang erat, karena masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Oke, penilaian apa saja Bu yang dilakukan? Pengetahuan, sikap, sosial, keterampilan. Sikapnya sikap apa? Spiritual, Spiritual. juga sikap sosial, itu keaktifan dan tanggung jawab siswa yang dinilai. Oke, untuk yang pengetahuan paling tinggi ada di level berapa pada taksonomi untuk penilaian pengetahuannya? C5, mengelompokkan C5. contoh, mengelompokkan contoh-contoh hak dan kewajiban. Oke, soal nomor berapa itu? 3. Oke, kemudian untuk penilaian keterampilan apa yang dinilai? Ada penilaian keterampilan. Mendengarkan teman yang Keterampilan mendengarkan. komunikasi nonverbal, terus partisipasi siswa. Nanti dalam penilaian keterampilan siswa diminta mengerjakan apa tuh Bu? Dalam rancangannya jenengan itu kan sudah ada rancang. Nah, mau menilai apa? Yang dinilai apa? Kriteria yang sudah saya rancang di sini itu yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua komunikasi nonverbal, dan yang ketiga partisipasi atau menyampaikan ide. Bu, di indikator yang KD4. KD4. KD4 itu tentang apa toh Bu? Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban. Kalau KI1 itu kan berkaitan dengan apa KI1? Menerima dan menjalankan ya, ajaran KI1 agama. itu terkait dengan spiritual. Spiritual. Ya, KI2 sosial. KI3 pengetahuan. KI4 keterampilan. Keterampilan. Berarti di KD yang ke-4.2
itu juga tentang keterampilan. Nah, sekarang Anda kan sudah mengembangkan indikator. Apa? Indikator Cocok pada enggak? Padahal di situ yang Anda kembangkan melakukan analisis bla 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 bla. Tetapi yang dinilai mendengarkan. Mendengarkan apa? Jadi ini belum jelas. Anak diminta untuk apa? Untuk keterampilannya. siap diperbaiki. Oke, sekarang ada LKPD ya? Ada Bu. LKPD bagian mana yang mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi? Menganalisis pelaksanaan kewajiban hak pada 3.2. 3.2. Oke, di level berapa itu? Level 4, menganalisis. Ya, sudah. Oke, cukup Pak Wardi barangkali. Iya. Terima kasih. Iya. Tambah satu ya saya. Kalau siswanya itu tidak aktif atau tidak termotivasi, cara jenengan apa? Melakukan tuh di RPP, dilakukan di langkah kegiatan apa? Model pembelajarannya pada kegiatan inti itu dirubah. RPP Ada kegiatannya. jenengan sudah ada RPP itu loh yang digunakan untuk meningkatkan perhatian dan motivasi siswa, dilakukan di mana? Dengan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran, Pak. Kegiatan kok, kegiatannya apa di RPP itu loh? Pada kegiatan pendahuluan itu menyanyikan lagu satu-satu. Itu langkah awal untuk memotivasi siswa. Lagu itu saya hubungkan dengan materi yang saya pilih. Cukup Bu Wulan. Terima kasih Bu Heni bisa keluar. Sami-sami matur nuwun Bu Wulan, Pak Wardi.